warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Julia Lutfiati, dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara mengidentifikasi unsur dan butir penting pada buku pengayaan non-fiksi. Akan tetapi, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita laksanakan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku sekalian, kita memasuki pada pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi butir dan unsur penting pada buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. 1. Menganalisis butir dan unsur penting buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. 2. Menyusun kerangka ringkasan berdasarkan butir-butir dan unsur penting yang terkandung di buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Adapun manfaat yang akan kita peroleh dalam mempelajari buku non-fiksi adalah 1. Menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. 2. Sebagai sarana pengembangan diri. 3. Melatih kemampuan berpikir. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini 1. Menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. 2. Sebagai sarana pengembangan diri. 3. Melatih kemampuan berpikir. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Silahkan kalian simak materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Buku pengayaan non-fiksi adalah buku yang digunakan sebagai penunjang atau pelengkap dari buku utama. Buku pengayaan ini biasa digunakan oleh siswa sebagai buku tambahan materi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Buku ini biasanya tidak diwajibkan oleh guru. Buku jenis ini tidak semata-mata untuk peserta didik, tetapi dapat pula digunakan oleh pihak lain atau masyarakat umum. Jenis-jenis buku pengayaan non-fiksi itu ada 3. Yang pertama, jenis pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Mari kita ulas satu persatu. Buku pengayaan non-fiksi memiliki ciri yang pertama, materi atau isi buku bersifat kenyataan. Pengembangan isi tulisan tidak terikat pada kurikulum. Pengembangan materi bertumpu pada perkembangan ilmu terkait. 4. Bentuk penyajian berupa deskriptif dan dapat disertai gambar. Dan yang terakhir, penyajian isi buku dilakukan secara populer. Contoh buku pengayaan pengetahuan adalah Tanaman Obat Penyembuh Ajaib karya Herminia, atau konsep-konsep dasar sistem informasi geografis karya Edi Prahasta. Kemudian, untuk buku pengayaan non-fiksi jenis keterampilan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Materi atau isi buku mengembangkan keterampilan yang bersifat faktual. Kedua, materi isi buku berupa prosedur, melakukan sesuatu jenis keterampilan.
Yang ketiga, penyajian materi dilakukan secara prosedural. Yang keempat, bentuk penyajian dapat berupa narasi atau deskripsi yang dilengkapi dengan gambar ilustrasi. Dan ciri yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan bersifat teknis. Contoh judul buku pengayaan keterampilan yang pertama, membuat mesin tetes elektronik karya Kelly. Yang kedua, budidaya ayam Bangkok karya Dudung Abdul Muslim. Kemudian, jenis buku pengayaan yang ketiga yaitu buku pengayaan kepribadian. Buku pengayaan kepribadian memiliki ciri-ciri yang pertama, materi isi buku dapat bersifat faktual atau rekaan. Yang kedua, materi atau isi buku meningkatkan dan memperkaya kualitas kepribadian atau pengalaman batin. Sedangkan yang ketiga, penyajian materi atau isi buku dapat berupa narasi, deskripsi, puisi, dialog, atau gambar. Dan ciri yang terakhir, bahasa yang digunakan bersifat figuratif. Contoh dari buku pengayaan kepribadian adalah Layar Terkembang karya Sultan Tahdir Ali Sabana, kemudian Merakit dan Membina Keluarga Bahagia karya W. Jaibarata. Setelah mengetahui jenis-jenis buku pengayaan, kita masuk ke dalam karakteristik buku pengayaan. Demikianlah pemaparan materi dari Ibu berkaitan dengan cara mengidentifikasi unsur penting dalam buku pengayaan non-fiksi. Semoga apa yang Ibu paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila dari kalian semua masih ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan melalui WA grup kelas kita. Nanti di sana akan kita ulas, kita bahas secara mendetail, secara bersama-sama. Oke anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang Ibu jelaskan tadi, kita lanjut ke dalam tugas pembelajaran pagi ini. Kalian, Ibu tugaskan yang pertama, silahkan kalian mencari buku pengayaan non-fiksi yang ada di rumah. Silahkan kalian baca. Kedua, langkah yang kedua, silahkan kalian buka Google Classroom kelas kita. Di sana sudah Ibu sediakan form untuk mengerjakan tugas. Tugas yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menemukan butir dan unsur penting dalam buku pengayaan non-fiksi yang telah kalian baca. Tugas yang kedua, setelah kalian menemukan butir dan unsur penting buku pengayaan, yaitu menyusun kerangka ringkasan berdasarkan butir dan unsur penting dari buku pengayaan yang telah kalian baca. Nah, di sini ada dua tugas yang sudah Ibu berikan di Google Classroom kalian. Silahkan untuk membuka Google Classroom dan mengerjakan tugas dari Ibu. Selamat mengerjakan. Oke anak-anakku semua yang berbahagia, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengisi refleksi sebagai absensi kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk refleksi sudah Ibu berikan pada Google Classroom. Kalian tinggal mengisi di sana. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Mari anak-anakku semua, semoga apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan sesering mungkin, dan
selalu berdoa agar kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.